Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elfrida Arlina, mahasiswa program studi profesi nurse dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan nomor induk mahasiswa SK 319009. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Naim, mahasiswa dari program studi profesi nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan nomor induk mahasiswa 319001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Yulianti, mahasiswa dari program studi profesi nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan nomor induk mahasiswa 319007. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Citra Rohayati dari program studi profesi nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan NIM SK 319023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Musdalifah, mahasiswi dari program studi nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal dengan nomor induk mahasiswa SK 319029. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen laktasi. Yang pertama, apa itu ASI eksklusif? Yang kedua, apa manfaat dan kerugian tidak menyusui? Yang ketiga, bagaimana cara menyusui yang benar dan apa saja manfaatnya? Yang keempat, tips menyusui di tengah pandemi. Moms, kita akan memulai membahas materi terkait manajemen laktasi. Sebelumnya, kita perlu tahu, menyusui merupakan proses pemberian ASI atau air susu ibu kepada bayi di mana bayi memiliki refleks menghisap untuk mendapatkan dan menelan ASI dari ibu. Lalu, sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah Moms tahu apa itu yang disebut dengan ASI eksklusif? Moms pernah mendengarnya? Ya, tepat sekali. Luar biasa. ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman tambahan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Dan jika dilanjutkan hingga 2 tahun, akan menjadi sangat baik. Di hari pertama Moms melahirkan, akan keluar ASI yang berwarna kekuningan yang disebut dengan kolostrum. Kolostrum adalah ASI yang mengandung zat kekebalan tubuh yang sangat tinggi. Jadi, saat Moms mengeluarkan ASI kekuningan untuk pertama kalinya, jangan dibuang ya Moms, tetapi berikan kepada bayi. Baik Moms, sekarang mari kita lanjut ke tahap berikutnya. Saat ini kita akan sama-sama mengetahui manfaat menyusui bagi bayi. Seperti yang Moms lihat, ada beberapa manfaat menyusui bagi bayi. Yang pertama, dapat menjaga bayi dari kuman dan penyakit. Ya, ASI atau air susu ibu yang Moms berikan untuk bayi dapat menjaga bayi dari kuman dan penyakit. Bayi merupakan makhluk hidup yang masih sangat rentan untuk terkena penyakit karena sistem kekebalan imun tubuhnya masih sangat rendah. Dengan adanya ASI, dengan asupan ASI, maka
dapat membantu meningkatkan sistem imun atau kekebalan tubuh pada bayi. Karena di dalam ASI terkandung zat kekebalan yang akan menjaga dan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi bakteri, virus, parasit, dan jamur seperti diare, infeksi saluran pernafasan, maupun radang paru-paru yang biasa terjadi pada bayi. Yang kedua, ASI dapat memberikan nutrisi yang lengkap dan baik untuk bayi. Kenapa? Karena ASI mampu memenuhi 100% kebutuhan akan nutrisi bayi. Itu mengapa ASI perlu diberikan paling tidak minimal hingga bayi berusia 6 bulan. Dan akan jauh lebih baik jika dilanjutkan hingga usia 2 tahun. Apa saja kandungan yang terdapat di dalam ASI sehingga ASI mampu mencukupi nutrisi bayi? Di dalam ASI terdapat kandungan air, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, sel-sel darah putih, enzim, dan juga asam amino. Sehingga bayi tidak membutuhkan makanan tambahan selama ASI eksklusif atau selama proses mengasihi hingga usia bayi mencapai 2 tahun. Wow, lengkap sekali bukan Moms? Jadi jangan khawatir untuk memberikan ASI kepada bayi. Yang ketiga, mampu membuat bayi tumbuh lebih cerdas. Ini dia Moms yang paling luar biasa. Dengan adanya ASI dapat membantu bayi tumbuh lebih cerdas. Seperti yang tadi telah kita ketahui bahwa di dalam ASI terkandung banyak sekali zat-zat ataupun sumber-sumber nutrisi yang sangat lengkap. ASI dapat membantu mempercepat daya ingat, mampu memberikan bayi ataupun anak tumbuh menjadi lebih cepat atau perkembangannya akan menjadi lebih baik secara sensorik dan juga kognitif karena adanya lemak penting yang terdapat di dalam ASI. Selanjutnya, ASI dapat mempererat hubungan ibu dan bayi. Ini merupakan manfaat yang tidak kalah penting dari yang lainnya. Karena dengan mengasihi maka kasih sayang dari seorang ibu kepada anak akan semakin mendekat, akan semakin erat. Mengasihi akan menjadi kasih sayang yang luar biasa dari seorang ibu untuk anaknya. Ibu menjadi lebih sering berinteraksi dengan bayi, sehingga mampu membantu merangsang perkembangan bayi, membuat bayi lebih nyaman, dan bayi akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi Moms, jangan ragu ya untuk memberikan ASI kepada bayi. ASI juga dapat membantu mengurangi kejadian obesitas, hipertensi, maupun penyakit-penyakit tidak menular lainnya di usianya yang akan dewasa nanti. Ini menurut penelitian Moms. Wah, luar biasa sekali manfaat ASI bagi bayi. Nah, Moms, setelah kita tahu manfaat menyusui bagi bayi, ternyata ada loh manfaat menyusui bagi ibu. Bukan hanya untuk bayinya, tetapi ibunya juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Wah, luar biasa. Bersyukur sekali ya kita Moms, karena ternyata ASI itu merupakan anugerah terindah yang diberikan Tuhan untuk kita sebagai seorang wanita. Kita patut untuk berbahagia. Selamat mengasihi Moms. Baik Moms, selanjutnya kita akan cari tahu apa saja sih manfaat menyusui bagi ibu. Kita tidak akan berlama-lama.
Sudah penasaran ya moms? Baik, yang pertama, manfaat menyusui atau mengasihi, memberikan ASI kepada bayi bagi ibu adalah menunda proses kehamilan berikutnya. Secara tidak langsung, dengan kata lain, mengasihi dapat menjadi alternatif kontrasepsi secara alami ataupun KB secara alami yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau memberikan jarak kelahiran atau kehamilan berikutnya. Mengapa demikian? Karena hormon yang mempertahankan laktasi atau hormon yang bekerja saat ibu mengasihi, menyusui itu dapat menekan hormon untuk ovulasi atau pembuahan. Sehingga jika ibu mampu mengetahui atau moms semua mampu mengetahui, menghitung siklus haid moms saat menyusui atau siklus haid dari moms semuanya itu lancar, teratur, maka menyusui ini dapat sangat membantu sebagai alternatif kontrasepsi alami. Yang kedua, mampu mengurangi resiko kanker payudara. Nah, ini penting sekali moms. Kenapa? Karena hal ini dipengaruhi pada saat menyusui, hormon estrogen akan mengalami penurunan. Sementara itu, tanpa aktivitas menyusui atau mengasihi, kadar hormon estrogen akan tetap tinggi. Ini dia yang diduga dapat menjadi pemicu kanker payudara. Karena tidak adanya keseimbangan antara hormon estrogen dan hormon progesteron. Hormon tersebut merupakan hormon yang dimiliki oleh kita sebagai wanita. Yang ketiga, yaitu dapat mengurangi anemia. Mengasihi atau memberikan ASI kepada bayi dapat mengurangi anemia. Karena dengan menyusui akan menunda masa subur, menunda ovulasi seperti yang tadi telah kita sampaikan. Artinya itu dapat menunda terjadinya haid. Penundaan haid dan berkurangnya perdarahan pasca persalinan akan mengurangi angka kejadian anemia. Sebab jika darah yang keluar semakin banyak, maka asupan darah ataupun jumlah kadar darah di dalam tubuh akan berkurang. Darah di dalam tubuh kita itu memiliki kandungan hemoglobin namanya. Nah, jika darah yang keluar dari tubuh kita banyak, maka hemoglobin di dalam darah kita juga akan berkurang banyak. Itu sebabnya saat kita menyusui, itu karena mengurangi atau menghambat proses ovulasi, maka mengurangi perdarahan sehingga kejadian anemia kepada kita akan berkurang. Selanjutnya, menjaga lingkungan dan hemat biaya. Ini yang paling kita suka ya moms. Menjaga lingkungan dan hemat biaya. Bisa nambah uang untuk tabungan. Kenapa bisa menjaga lingkungan? Ya, karena dengan memberikan ASI eksklusif atau mengasihi secara langsung kepada bayi akan mengurangi kita untuk membeli atau mengkonsumsi ASI atau maksud saya susu formula. Susu formula akan berkurang untuk diberikan kepada bayi. Jika kita mengasihi, maka mungkin kita tidak akan memerlukan susu formula. Akan tetapi moms, bukan berarti susu formula tidak boleh diberikan kepada bayi. Susu formula dapat diberikan kepada bayi dengan beberapa indikasi tertentu, baik dari ibu maupun dari bayi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses mengasihi, maka kita boleh untuk memberikan susu formula. Dan di sini jika moms masih mampu dan juga memiliki payudara yang baik,
sistem kekebalan tubuh yang baik, sehat, maka sebaiknya berikanlah ASI secara langsung. Menjaga lingkungan karena mengurangi sampah atau bungkus-bungkus dari susu formula. Hemat biaya karena kita mampu untuk menyisihkan atau menekan biaya yang dikeluarkan untuk membeli ASI formula. Sebab mengasihi secara langsung dari ibu ke bayi tidak membutuhkan biaya atau biayanya lebih rendah dibandingkan dengan membeli susu formula setiap bulan atau setiap hari, sehingga lebih efektif menyusui secara langsung oleh ibu jika memang tidak ada hambatan ataupun halangan lainnya. Halo moms, masih semangat? Oke, saat ini kita akan sama-sama mengetahui posisi menyusui yang benar saat menyusui. Setelah tadi kita mengetahui banyak sekali manfaat menyusui untuk ibu maupun untuk bayi, kita juga harus tahu bagaimana cara pemberian ASI atau bagaimana cara mengasihi yang tepat untuk bayi agar bayi nyaman dan nutrisi yang masuk bisa lebih optimal. Mungkin moms di sini ada yang pernah mengalaminya ya. Mengasihi tetapi bayinya masih rewel. Ya, saya rasa di luar sana masih banyak atau ada yang pernah mengalaminya. Saat ini kita akan sama-sama belajar posisi seperti apa yang tepat yang harus kita berikan saat bayi menyusu agar bayi lebih nyaman. Khususnya untuk ibu-ibu muda, mari kita sama-sama belajar. Posisi menyusui yang tepat atau dapat diberikan saat mengasihi, yang pertama ada namanya posisi cradle. Yang kedua, posisi cross cradle. Yang ketiga, football hold. Yang keempat, laid back. Yang kelima, slate laying. Nah, apa saja yang dimaksud dengan posisi-posisi tersebut? Jika moms dapat lihat gambar berikut, maka kita akan sama-sama cari tahu kira-kira seperti apa posisi yang dimaksud tersebut. Nah, posisi cradle. Posisi cradle seperti terlihat pada gambar pertama merupakan posisi yang baik diberikan untuk bayi yang baru lahir. Caranya, pastikan punggung Anda atau punggung moms benar-benar mendukung untuk posisi duduk, sehingga moms benar-benar sudah duduk dalam posisi yang nyaman, posisi punggung yang tegak. Jaga bayi di perut moms. Letakkan bayi dekat dengan perut moms, dapat dibantu atau disanggah oleh bantal seperti pada gambar. Selanjutnya, biarkan tubuh bayi menghadap ke arah moms. Letakkan kepalanya pada siku. Nah, seperti yang terlihat pada gambar. Pastikan bahwa perut bayi menempel ke perut ibu. Dan pastikan bahwa seluruh areola atau area hitam pada payudara masuk ke dalam mulut bayi. Dan terdengar bunyi tok. Maka itu adalah perlekatan yang tepat. Yang kedua, cross cradle. Cross cradle merupakan posisi yang dapat dilakukan dengan satu lengan mendukung tubuh bayi dan yang lain memegang kepala, seperti yang terlihat pada gambar kedua. Mirip sekali dengan posisi duduk atau posisi cradle, akan tetapi ini memiliki kontrol yang lebih besar atas kepala. Posisi menyusui ini sangat baik untuk bayi-bayi prematur atau ibu yang memiliki puting payudara kecil, sehingga bayi dapat lebih didekatkan kepada ASI. Yang ketiga, the football hold. Nah, ini adalah contoh gambar yang ketiga. Moms dapat perhatikan gambar yang ketiga? Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan memegang bayi di samping ibu.
kaki di belakang, dan bayi terselip di bawah lengan. Nah, jadi moms, bayi kita selipkan di bawah lengan atau dikempit gitu ya moms. Dikempit, lalu kakinya kita letakkan ke belakang, seolah-olah sedang memegang bola. Moms pernah melihat bagaimana para pemain sepak bola memegang bolanya? Ya, diletakkan di bawah ketiak. Seperti itu kira-kira moms. Jadi seperti itulah kira-kira posisi football hold. Meletakkan kaki bayi ke belakang, lalu kepala ada di depan. Ini adalah posisi yang baik untuk ibu yang melahirkan dengan operasi sesar, dan juga untuk ibu-ibu yang memiliki payudara besar. Tetapi kita butuh bantuan bantal untuk menopang bayi agar lebih aman. Oke moms, selanjutnya kita ke posisi yang berikutnya. Posisi keempat ada posisi laid back. Nah, posisi laid back ini dapat diberikan seperti pada gambar, yaitu dengan posisi ibu berbaring dan bayi berada di atas ibu. Bayi diletakkan di atas ibu. Seperti pada gambar nomor 4. Ini akan membuat bayi lebih dekat dengan ibu dan bisa skin to skin. Yang kelima yaitu posisi side laying. Side laying. Posisi side laying ini dilakukan dengan menyusui secara berbaring dan akan memberi lebih banyak kesempatan kepada ibu untuk bersantai. Jadi, posisi ini dapat dilakukan sembari ibu berbaring. Nah, posisi ini juga dapat diberikan atau dilakukan saat tidur di malam hari. Kita sebagai ibu dapat tidur saat bayi menyusu. Posisinya sama seperti ada di gambar nomor 5, yaitu dukung punggung dan kepala bayi dengan bantal. Pastikan bahwa perut bayi menyentuh ibu. Seperti itu. Halo moms, masih tetap semangat? Semangat terus moms semua yang ada di luar sana. Kita masih akan terus belajar terkait dengan manajemen laktasi khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Ya, moms, seperti yang kita ketahui, saat ini kita tengah dirundung ataupun diuji oleh adanya COVID-19, pandemi coronavirus 2019, atau kita lebih familiar kita sebutnya COVID-19 ya moms. Lalu mungkin di benak moms bertanya-tanya, gimana ya, aku baru melahirkan nih, boleh nggak kalau aku ngasih ASI ke anak aku, padahal aku masih di rumah sakit, aman nggak ya? Aduh, zaman pandemi, gimana nih, bahaya nggak aku kalau mengasihi, menular nggak ya? Aku takut, aku bingung. Sebagian besar dari kita bertanya-tanya. Kita sama-sama sharing, kita di sini akan sama-sama membahas dan berdiskusi bagaimana cara ataupun prosedur yang baik untuk memberikan ASI atau mengasihi saat di tengah pandemi seperti ini. Apakah aman? Apakah boleh? Ya, baik, mari sama-sama kita temukan jawabannya. Moms, untuk ibu-ibu di luar sana, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya izin untuk berbagi informasi bahwa sampai saat ini para peneliti dan researchers mengatakan bahwa belum ditemukan penelitian yang menyatakan COVID-19 mampu atau dapat menular melalui air susu ibu atau ASI. Sehingga ASI tidak menularkan COVID-19 hingga saat ini. Dan ibu masih tetap dapat mengasihi serta memberikan ASI kepada bayi seperti biasanya.
hal yang harus diperhatikan adalah untuk ibu yang mungkin di luar sana saat ini sedang berstatus PDP, ODP, atau mungkin pasien terkonfirmasi COVID-19. Moms di luar sana semuanya tidak perlu khawatir, jangan berkecil hati, dan jangan merasa minder, karena COVID-19 dapat disembuhkan jika kita patuh pada protokol kesehatan dan isolasi mandiri. Jadi, moms masih tetap dapat bertemu dengan bayinya setelah moms selesai isolasi mandiri atau karantina selama waktu yang ditentukan oleh tenaga kesehatan. Moms tidak perlu merasa pesimis seperti itu karena tidak dapat mengasihi. Salah moms masih tetap dapat mengasihi. Baik, tidak menunggu lama, kira-kira bagaimana prosedurnya? Apa yang harus dilakukan? Caranya seperti apa? Baik moms, yang pertama, baik ibu yang terkena atau terkonfirmasi COVID-19 maupun ibu yang sehat tetap harus melakukan hal yang paling pertama dan utama ini, yaitu mencuci tangan kapanpun, setelah buang air besar, setelah buang air kecil, setelah memegang binatang peliharaan, setelah memegang benda-benda di tempat umum, harus mencuci tangan. Apalagi di tengah pandemi saat ini, sebelum mengasihi atau menyusui, mencuci tangan dengan 6 benar, seperti terlihat pada gambar, yaitu dengan menggosok tangan atau mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir jika memang sedang posisi di rumah dan dapat menjangkau sabun juga air mengalir. Jika tidak, dapat menggunakan hand sanitizer atau alkohol berbasis cuci tangan berbasis alkohol 70% yang ada di pasaran ya moms. Oke, caranya seperti apa mencuci tangan yang baik dan benar? Kita bisa lakukan dengan menggosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, mengunci, gerakan memutar di area ibu jari, dan memutar untuk membersihkan kuku-kuku jari tangan. 6 tahapan ini dilakukan selama kurang lebih 20 detik. Bagaimana moms? Mudah bukan? Iya. Yang kedua, yang penting sekali adalah menggunakan masker. Tetap menggunakan masker. Meskipun moms di rumah hanya flu biasa, tetap gunakan masker. Karena terkadang persepsi kita, misal nih, moms minum minuman dingin atau moms mengkonsumsi es karena memang mungkin sebagian orang sangat menyukai minuman dingin, minuman menyegarkan. Lalu adik bayi atau bayi Anda terkena flu. Persepsi kita, flu tersebut muncul karena kita yang mengkonsumsi air dingin atau es. Maaf moms, hal itu keliru. Sebenarnya flu pada bayi bukan karena menular dari ASI sebab kita minum air dingin atau es, tetapi karena mungkin saat bersin, droplet atau cairan yang keluar saat kita bersin terkena kepada bayi. Bayi kita sangat rentan karena kekebalan tubuhnya yang masih sangat rendah. Hal itulah yang mungkin mampu menyebabkan bayi menjadi flu, sehingga ibu saat menyusui sangat penting menggunakan masker, terlebih dan terkhusus pada ibu-ibu yang sedang dalam keadaan isolasi mandiri maupun pasien dalam pengawasan atau pasien terkonfirmasi COVID-19 di era pandemi seperti saat ini. Sekali lagi moms, tidak perlu berkecil hati. Lalu, bagaimana? Saya tidak bisa menyentuh anak saya. Saya harus isolasi, saya harus karantina. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa memberikan ASI sesuai dan juga memenuhi kebutuhan nutrisi anak saya agar ASI saya tidak tergantikan oleh susu formula?
Moms, relax, tetap tenang, karena masih tetap dapat memberikan ASI. ASI Moms masih tetap dapat diberikan untuk menutrisi dan juga memenuhi kebutuhan bayi Anda. Dengan cara apa? ASI dapat diberikan dengan bentuk atau dalam bentuk ASI perah. Bagaimana caranya, Moms? Seperti yang tadi telah kita jelaskan, Moms atau bunda di luar sana yang sedang dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi terkonfirmasi COVID-19 dan harus isolasi diri, menjauh dari anaknya, jauh dari keluarga, tetap dapat memberikan ASI, yaitu dengan ASI perah. Moms dapat memerah ASI lalu meletakkannya di wadah khusus, di wadah yang steril, wadah plastik steril khusus untuk ASI. Lalu setelah itu menyimpannya dan memberikan kepada orang yang memang sudah ditunjuk sebagai alternatif atau jembatan untuk menyampaikan ASI kepada bayi Moms di rumah. Moms tetap melakukan protokol kesehatan untuk isolasi sampai waktu yang ditentukan, namun Moms masih tetap dapat memberikan nutrisi kepada bayi tanpa melupakan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan untuk Moms jika perlu menggunakan sarung tangan. Agar apa? Agar menjaga proses tertularnya virus ke botol ataupun ke wadah ASI perah saat Moms memerah ASI. Sehingga Moms tetap dapat mendistribusikan ASI kepada bayi Moms tanpa perlu khawatir. Selanjutnya, untuk penyimpanan ASI, pilihlah tempat yang memang khusus untuk ASI perah, yang steril dan telah direkomendasikan agar ASI tetap terjaga kualitas dan juga zat-zat di dalamnya tidak lisis. Seperti itu, Moms. Moms, setelah kita mengetahui manfaat ASI untuk ibu dan juga bayi, mengetahui bagaimana posisi yang baik dan tepat untuk dipilih saat akan mengasihi agar ibu nyaman, bayi nyaman, ASINya juga bisa tersalurkan dengan baik. Lalu kita juga telah mempelajari atau memberikan informasi mengenai bagaimana cara mengasihi di tengah pandemi yang aman dan safety agar ASI tetap dapat diberikan kepada anak dan juga bayi Anda. Selanjutnya, yang tidak kalah penting, kita akan belajar bersama bagaimana agar ASI kita lancar. Bagaimana, Moms? Masih semangat ya? Nah, banyak dari kita yang bertanya-tanya, khususnya para ibu-ibu muda di luar sana. Jangan khawatir jika ASI Anda belum lancar atau mungkin, aduh, ASI aku masih sedikit sekali keluarnya. Bagaimana kalau anakku tidak tercukupi nutrisinya? Aku tidak mau jika anakku harus minum susu formula. Aku ingin anakku ASI eksklusif. Aku ingin anakku menyusu hingga 2 tahun. Aku ingin anakku tumbuh cerdas, kuat, dan juga kebal terhadap penyakit. Luar biasa sekali. Moms, semua keinginan itu bisa terwujud. Mari kita cari tahu informasinya. Baik, Moms, hal sederhana berikut ini perlu dilakukan, namun penuh dan sangat-sangat bermanfaat sekali. Hal ini mungkin disepelekan oleh dari sebagian banyak dari kita, karena kita tidak tahu pentingnya hal-hal berikut ini. Untuk para dedi, halo para dedi di luar sana, mungkin juga harus mendengarkan ini, karena di sini kontribusi dari dedi di luar sana sangat dibutuhkan, juga untuk keluarga dan sanak saudara. Bagaimana sih cara melancarkan ASI? ASI dapat lancar yang pertama adalah dari kondisi psikologis ibu. Jadi moms saat mengasihi harus tetap dalam keadaan ceria, rileks, happy, santai, tenang,
tidak boleh stres. Untuk mencapai semua hal itu, apa yang harus dilakukan? Karena sebagai seorang ibu, pasti harus sibuk mengurus rumah tangga, belum lagi mengurus suami, dan juga keperluan-keperluan lain. Saya sangat bersyukur dan berdoa untuk moms di luar sana agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan agar dapat terus mengasihi dengan lancar. Karena moms adalah orang-orang hebat, wanita-wanita hebat. Jadi moms harus tetap semangat. Moms adalah wanita multi talenta, dapat melakukan semua hal, dan juga harus tetap menjaga kesehatan psikologisnya. Yang perlu dilakukan adalah tetap tenang, rileks saat akan mengasihi. Untuk para dedi, dapat melakukan pijatan. Pijatan ini disebut dengan pijat oksitosin. Pijat ini berguna untuk meningkatkan kelancaran pengeluaran ASI. Mengapa? Karena pijatan oksitosin ini dapat meningkatkan hormon endorfin atau hormon kesenangan, hormon kebahagiaan pada ibu. Seperti yang kita katakan tadi, saat ibu happy, maka produksi ASI akan lancar dengan sendirinya. Yang pertama kuncinya adalah bahagiakan dan buat ibu happy. Pijat oksitosin ini dapat dilakukan oleh dedi di rumah atau suami Anda. Pijat ini dilakukan dengan memijat area punggung atau area tulang belakang dengan gerakan memutar yang dilakukan oleh ibu jari sebanyak 15 kali ataupun 30 kali. Selanjutnya, dukungan positif dari keluarga, khususnya suami maupun orang tua maupun saudara di sekitar Anda, harus memberikan dukungan yang positif, memberikan semangat untuk Anda saat menyusui, agar Anda tetap happy dan bahagia. Yang tidak kalah penting dari kedua hal itu adalah menjaga pola makan dan nutrisi. Sayur mayur, buah-buahan, makanan tinggi protein, makanan tinggi serat dan kaya vitamin harus selalu dikonsumsi. Jangan sampai ibu kurang nutrisi, karena ibu membutuhkan 2 kali lipat nutrisi saat menyusui. Bayi yang Anda susui juga akan menyerap nutrisi dari makanan yang ibu makan. Sehingga makanan-makanan yang dikonsumsi oleh moms harus makanan-makanan yang sehat, agar nutrisi yang sampai kepada bayi kita juga sehat. Ada satu lagi, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Rosmawati pada tahun 2019, dikatakan bahwa daun lembayung ini sangat mampu untuk memperlancar produksi ASI. Setelah dilakukan penelitian atau konsumsi daun lembayung selama 6 hari, produksi ASI pada ibu pasca melahirkan ataupun ibu menyusui dapat meningkat 2 kali lipat. Daun lembayung ini dapat kita temukan di pasaran. Ini sangat murah dan mudah untuk ditemukan. Diolahnya juga sangat mudah, cukup dibuat sayur dan juga bisa dibuat jus. Seperti itu. Baik para moms di luar sana, jangan putus asa, tetap mengasihi dan tetap lakukan protokol kesehatan saat moms akan mengasihi. Jangan khawatir, selalu bahagia, happy, relax saat moms akan mengasihi, agar bayi juga dapat merasakan kerileksan dan ketenangan yang ibu rasakan. Baik Mom, saya mewakili teman-teman saya izin untuk undur diri. Terima kasih telah bersedia mendengarkan materi tentang
manajemen laktasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan baru serta ilmu baru untuk kita semua. Semoga moms di luar sana dapat tetap mengasihi dan memberikan ASI kepada bayi dengan happy, ceria, dan juga penuh kebahagiaan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau informasi kami masih terdapat kesalahan di sana-sini. Kiranya kami dapat dimaafkan dan dapat berikan kritik serta saran untuk perbaikan kami selanjutnya. Untuk moms dan sahabat-sahabat di luar sana, jangan lupa untuk tetap lakukan dan juga terapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, gunakan masker, selalu sediakan hand sanitizer kemanapun Anda pergi, jaga jarak lebih kurang 1 hingga 2 meter, dan juga tetap berada di rumah jika memang tidak ada keperluan mendesak. Tetap semangat, stay healthy, stay safe. Salam sehat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.